Ngomong-ngomong IHSG bottom nih bro, apakah menurut Bro Aris sekarang IHSG abis nyentuh 6.000 kan udah mulai ada koreksi-koreksi lagi ya? Apakah sekarang IHSG udah waktunya untuk bottom atau justru bahkan bakal lower low lagi? Karena terakhir itu low-nya ada di 5.300-an ya. Jadi tuh di podcast sebelumnya di IG saya juga saya yakin IHSG 4.700. Jadi saya kan punya partner nih, teman saya yang Harmonic Pattern. Dia yang memprediksi BCA, BRI. Nah, kebetulan sama waktu itu. IHSG di 6.000-an nih bang. Saya juga bilang, iya IHSG 6.000-an nih. Waktu IHSG di 9.000. Yaudah kita ngomong kan. Nah sekarang ada sedikit perbedaan nih. Nah saya di waktu itu 4.700. Nah dia di 4.500, 5.000. Kita masih nunggu angka situ. Nah tapi ternyata pattern yang biasa saya lihat, pattern dia masih apa? Sukses. Pattern saya sedikit fail. Oke. Jadi tidak ada jaminan bahwa IHSG bakal ke 4.700. Nah, tapi saya masih yakin dia bakal turun ke situ. Minimal ya 4.500 sampai 5.000. Oke. Karena saya melihat indeks luar, bro. Indeks luar itu kalau bro lihat Kospi, Nikkei, kemudian Nasdaq, FTSE, IBEX, itu menjulang tinggi ke surga semua tuh. Nah, udah banyak yang mengalami percepatan tren juga kan? Berapa? 85 derajat ya? Iya. Kalau nggak salah. Iya. Itu kan kalau seorang teknikal kan udah tahu nih. Ini buying klimaks. Iya. Buying klimaks nih, bentar lagi mati nih. Nah, kalau indeks luar itu turun, kan dunia ini korelatif semua kan, korelasi semua, sini duit-duitnya ya. Masa IHSG nggak kena sih? Masa IHSG naik sendirian? Ada orang-orang yang secara naif berpikir bahwa iyalah kan IHSG udah murah, duitnya di TP sana masuk ke sini. Sekarang mereka TP ke sono, alasan apa mereka mau masukin ke Indonesia? Secara MSCI aja memberi kita red flag ya. Iya, benar. Kita udah di flag untuk diturunin ke frontier. Ada possibility-nya, resikonya semakin gede untuk masuk frontier. Iya, sementara ngapain mereka masukin ke sini? Nah, kalau pikir maksudnya gini, nggak ada jaminan bahwa orang kan yang naif berpikir di sana mahal, biasa ngalirnya kalau yang murah. Dulu saya bodoh berpikir seperti itu. Saya setelah mengetahui, lu kira dunia cuma IHSG. Saham di dunia, maksudnya instrumen di dunia ini banyak, dia bisa masukin ke yen. ETH emang udah nggak murah kok. Kemudian yang menarik lagi apa? Amerika punya bond ya, itu juga menarik. Iya. Jadi jangan merasa so spesial lah. Paham sih. Tapi kan kalau misalnya indeks-indeks luar mulai dari US, abis itu kayak di Asia ada Singapura dan kawan-kawannya, udah banyak banget yang all time high nih. Dan kita ceritanya mungkin mau nge-short. Tapi kan kadang mereka itu suka bikin range dulu ya di atas ya. Yes. Abis ada percepatan tren dia bikin range. Nah seringkali kan dia range-nya lebar nih bro. Betul. Gimana caranya kita bisa tahu ada satu titik yang oke, gue mulai ngambil short trade gue, enternya tuh di sini. Itu gimana tuh? Nah, saya mau kasih lihat bro nih. Itu yang berat bro. Itu yang susah. Jadi, oke. Kita sama-sama lihat ya bro ya. Boleh. Ini saya ada taruh di Instagram saya juga. Kita belajar dari crash masa lalu. Oke. Nah, tahun .com bubble tahun 2000-2003 di patch pertama ini Dow Jones itu turun 38% bro. Butuh waktu berapa lama tuh bro? Ini 994 hari. 994 hari dikocok di atas tuh seperti itu bro. Lama banget ya. Nah kita swipe sebelahnya bro. Oke. Nasdaq turun 83% di .com bubble, 83% bro. Nah, itu butuh waktu sampai bottomnya 924 hari bro. Kemudian IHSG waktu itu, dia turun 52%. Dia butuh waktu sekitar 1.000 hari untuk benar-benar bottoming. 3 tahun, 1.000 hari. Iya. Dan bro lihat polanya di atas itu nggak ada bro yang langsung turun kayak COVID. Kita semua memikirkan crash itu seperti COVID. Kita ingat ya. Iya. Bus turun nggak ada kesempatan orang. Trading halt. Tapi ternyata
Setelah saya lihat crash di tahun 2000-an, mereka contoh di krisis 2008 nih, yang Iya. Dow Jones dia turun 55% ya. Dia main-main di atas itu lama, Bro. Bahkan butuh waktu sekitar 500 hari buat nyampe bottom. Iya. Itu ngasih kesempatan itu orang out. Apa? Dan juga kalau dari orang Dow teori, itu kan dia lagi distribusi tuh. Iya. Distribusi yang seller juga mati di situ. Short seller kayak misalnya Michael Burry, dia kan pakai duit orang ya. Iya. Cuan habis, cuan merah, cuan merah. Bro, 500 hari, siapa yang bisa tahan? Gila sih. Nah, napasnya memang butuh keberanian yang luar biasa itu kalau bisa nahan 500 hari ya. Dan bro coba swipe sebelumnya, dia semua selalu bikin bull trap. Jadi setelah turun, naik dulu, bikin optimisme, Iya. baru tuh dikasih turun tanpa ampun. Polanya dia break struktur dulu, dinaikin lagi, baru habis itu junam beneran. Iya, nah bro Gitu coba lihat ya. IHSG di tahun 2008. Krisis 2008 IHSG yang turun 61%. Oke. Itu dia melting bro, 322 hari baru nyampe bawah, bottomnya. Nah jadi bukan flash crash yang kita kan, bro dan saya kan juga belum pernah mengalami yang seperti ini ya, yang sangat desperate. Iya. Kita mengalami flash crash bro. Mm-mm. Crashnya turun, kita, wah ini diskon nih. Betul. Kayak COVID kan cepet banget berapa bulan. Iya. Tapi kalau melihat histori yang terdahulu, itu desperate. Bro salah masuk, duit bro habis. 60% misalnya gitu ya turunnya. Kita masuk di sini nih. Masuk di sini habis, masuk di sini habis, masuk di sini habis. Masuk di sini udah nggak ada duit. Jadi sangat-sangat apa ya, tricky dan melelahkan. Iya. Apalagi kalau ternyata turun tuh butuh waktu selama itu ya. Yes. Jadi bikin agak-agak pesimis juga sebenarnya nih. Pesimis bro. Kalau misalnya memang benar, kita aja udah bisa dibilang kalau misalnya market mau crash global ya, kita udah jadi kayak leadernya gitu kan. Iya. Kita udah turun berapa persen dari top kita di 9.000, dan di mana sekarang posisi-posisi hampir seluruh indeks itu semuanya all time high kan. Iya. Apalagi ketika globalnya udah hancur lebur, kita makin turun lagi gitu. Iya, jadi mungkin tidak makin turun, mungkin turun juga, tapi yang turun itu kan ada batasnya ya. Sideways itu yang membunuh bro. Sideways itu yang membunuh. Sideways itu IHSG misal sideways ya. Tapi kan sahamnya di ketika sideways itu kan ada yang satu naik, satu turun, satu naik, satu turun, satu. Ya. Die with 1,000 cuts katanya kan. Sideways itu kan. Iya. Dibeli salah, jual salah, cut loss terus. Dan satu lagi yang capek itu adalah mental. Coba bro dibikin sideways 1 tahun, 2 tahun. Berasa banget sih memang sih. Kita buka usaha lain bro, jual apa kayak gitu. Waktu itu juga sempet sih market Indo kayak gitu kan di 2024 kayaknya ya, yang lumayan ranging aja tuh marketnya. Iya, dia ranging di atas tuh. Iya, dia ranging aja sampai akhirnya 2025 baru beneran ngegas ya kan. Dan itu pun juga udah berapa kali kayak mini crash gitu rasanya kan. Itu dia ranging di atas bro. Ini ranging kalau di bawah yuk. Kalau ranging di bawah beda cerita ya. Beda cerita. Ini masih di atas loh. Tapi kan kita nggak ada yang tahu ya. Itu pola itu pergerakannya gimana detailnya nanti kita nggak ada yang tahu. Cuma yang saya bisa sampaikan ke teman-teman ya, ingat loh indeks luar masih berjaya raya dan dia akan turun. Iya. Tapi gue juga jadi penasaran bro. Kalau Bro Aris ini kan kayaknya banyak tradingnya di pair forex, Yes. gitu kan. Kalau misalnya pair forex, apakah artinya Bro Aris juga memperhatikan makro dari beberapa negara misalnya, atau tetap condongnya lebih ke teknikal aja? Teknikal bro. Jadi kalau memperhatikan makro itu, contohnya kita dengar omongan Trump deh. Kan sakit kepala. Siang ngomong ini, sore ngomong begini. Besok ngomong begini, sore ngomong begini. Benar. Itu ngomong dari narasi ya. Jadi narasi bisa bohong, omongan bisa dibuat, tapi chart tidak bisa bohong. Saya udah nggak mau lagi tuh ngelihat yang namanya news. Saya udah nggak percaya lagi. Saya udah nggak percaya.
Kita ambil contoh bro. Waktu IHSG di atas tuh di 9.000. Kami bilang mau turun. Orang nanya. Orang marah dulu. Sembarangan ngomong begini-begini. Kenapa? Alasannya apa? Gue juga nggak tahu alasannya apa. Siapa yang tahu alasannya adalah MSCI kah? Terus di kebijakan satu pintu kah? Iya. Frontier market kah? Ancaman frontier market? Siapa yang tahu? Sama kayak apa kasus-kasus lain. Kalau kita tahu kenapa itu terjadi, itu tidak bakal terjadi. Orang 2008 pas, siapa yang tahu tuh? Itu gara-gara Lehman Brothers collapse. Iya. Indonesia kan nggak peduli, Lehman Brothers apaan? Tapi itu adalah penyebab krisis global tahun 2008. Nah, kita nggak bisa menebak apa. Jadi kalau fundamental kita akan tahu itu belakangan. Kita akan tahu belakangan, oh gara-gara ini. Nah, kalau kita baca ada orang trading saat news. Wah ini saat ini begini, kita beli. Wah ini saatnya begini, ini beli. Itulah jebakan jebakan yang dibuat oleh market. Market maker atau apalah. Pak Sopir. Pak Sopir. Iya. Halo Pak Sopir.